Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Akal Budiku Kembali. Akal budiku kembali. Akal budi siapa yang kembali? Ini menjadi pertanyaan, dan saya berharap akal budi kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, di mana Allah menginginkan kita punya pikiran perasaan yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu yang disebut dengan segambar dan serupa, sehingga kita selalu memproduksi kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Akal budiku kembali. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan video firman Tuhan saya ini yang saya sampaikan, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan dan menerbitkannya melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Saya juga berterima kasih buat saudara semua yang sudah setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui channel saya ini. Akal budiku kembali, Daniel pasal 4 ayat 33 sampai 37. Ini di bawah judul perikopnya Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Sebenarnya Nebukadnezar sudah ditegur melalui mimpi agar jangan sombong, jangan meninggikan diri. Ya. Mimpinya dia tidak paham artinya apa, dia tidak paham, tapi dia punya mimpi. Dan Daniel diminta untuk menerjemahkan atau memberikan makna mimpi itu, dan mimpi itu ternyata adalah sebuah teguran, di mana dia seperti sebuah pohon yang besar, yang tinggi, yang menjulang tinggi, sehingga bisa dilihat hampir di seluruh ujung bumi. Artinya luar biasa, megah dan tinggi. Itu sebenarnya ya, pohon tersebut itu melambangkan dia, yang akhirnya tebang, sehingga tinggal tunggulnya saja. Dan Daniel menceritakan bahwa itulah dia, dan Tuhan sudah mengingatkan. Tetapi saudara, sayang sekali, 1 tahun kemudian dia lupa dengan mimpinya itu, dengan tegurannya itu, dan dia menjadi sombong. Dan ini bagian kita akan baca. Ayat 33 Daniel pasal 4. Pada saat itu juga, ya setelah 12 tahun, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Jadi dia seperti binatang bentuknya, tabiatnya, karena makanannya rumput ya. Ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, 7 tahun saudara, mengalami tragis nasib seperti binatang. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Jadi akal budinya yang tadinya seperti binatang, kembali seperti manusia. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Dia mengakui Allah itu Allah yang besar, yang mulia. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Yang nggak bisa membantah kepada Tuhan. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, perhatikan. Pada waktu akal budinya kembali, apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaan. Dia dikembalikan kekuasaannya, kemuliaannya sebagai raja. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat terakhir. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara tidak sombong, tidak congkak, sehingga tidak perlu ditegur seperti Nebukadnezar. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, ya, Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Kemudian ayat 17 Yesaya 2 pasal yang sama, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Jadi jelas Tuhan menentang orang yang congkak. 1 Petrus 5 ayat 5 ya. Tapi meninggikan orang yang rendah hati. Biar kita menjadi orang yang rendah hati. Jangan seperti Nebukadnezar sampai akal budinya itu seperti akal budi binatang. Nah, di dalam akal budi itu ada pikiran, ada pengertian. Daniel pasal 4 ayat 34 versi mudah dibaca mengatakan begini. Kemudian pada akhirnya aku Nebukadnezar memandang ke surga dan pikiranku kembali kepadaku. Lalu aku memuji Allah yang maha tinggi. Nah, dalam pikiran, dalam akal budi ada pikiran, juga ada pengertian. Ya. Daniel 4 ayat 34 versi bahasa Indonesia masa kini.
ketika masa 7 tahun itu sudah lewat, aku menengadah ke langit, lalu kembalilah kesadaranku. Nah, kesadaran ini kekal, saudara. Kesadaran ini abadi. Makanya jangan sampai hilang kesadaran kita dan pengakuan kita bahwa hanya Allah yang patut dipuji. Jangan seperti Nebukadnezar. Selain Nebukadnezar, raja yang sombong itu Herodes. Herodes yang sombong itu akhirnya apa? Ditampar malaikat ya, sampai mati. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah dan ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, ditampar malaikat Tuhan. Kalau ditampar manusia paling juga merah atau sekencang-kencangnya pingsan, tidak sampai mati ya. Ini mati seluruh sekali. Makanya janganlah sombong, apalagi orang Kristen. Yesus itu rendah hati. Maka kita harus belajar kepadanya, dia rendah hati, lemah lembut, saudara sekalian. Nah, kata akal budi, ya. Nah, akal budi ini yang membedakan manusia dengan binatang, dengan ciptaan yang lain. Nah, akal budi di sini dari bahasa Ibrani manda. Nah, manda ini punya pengertian knowledge. Ya, knowledge itu artinya pengetahuan. The power of knowing. Kekuatan untuk mengetahui itu manda ya saudara. Kata manda ini berasal dari kata mada. Nah, mada ini artinya reason, menimbang, menalar. Manusia itu punya kemampuan reason, menalar, menimbang, understanding, mengerti, memahami. Mind itu mada juga artinya mind, artinya pikiran. Thoughts sama pikiran. Place of knowledge, tempat di mana pengetahuan itu ada. Intelligence, punya kecerdasan. Memang binatang juga punya kecerdasan, tapi beda, saudara sekalian, dengan manusia. Manusia punya intelligence, punya kemampuan science. Ya. Beda sama binatang. Dari dulu binatang ya, membuat sarangnya seperti itu. Beda dengan manusia yang punya pengetahuan science. Nah, manusia itu punya otak, di mana ada akal budi. Otak itu hardware-nya, akal budi itu ya, software-nya, saudara sekalian. Di mana akal budi berada sehingga punya pikiran perasaan. Kalau punya pikiran perasaan, itu akan memproduksi yang namanya kehendak. Nah, kehendak itu, saudara sekalian, ketika Adam diciptakan, Adam pertama diciptakan, segambar serupa, artinya punya pikiran perasaan yang Allah kehendaki itu mirip seperti yang dia miliki, sehingga selalu melakukan kehendak Allah. Itu sebenarnya tujuan manusia diciptakan. Dan manusia tidak taat, berdosa, sehingga meleset. Di Roma pasal 3 ayat 23 itu jelas. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi meleset, tidak punya potensi, kemampuan untuk menjadi segambar serupa dengan Allah. Dan oleh kasih karunia ayat 24 telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu sesungguhnya adalah dikembalikan manusia kepada apa? Rancangan Allah semula. Di mana manusia memiliki pikiran perasaan seperti yang Allah kehendaki, segambar serupa, sehingga hanya melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dan manusia yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga itu Kristus. Makanya dia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kehendaknya di bumi ini dia selesaikan, yaitu menyelamatkan manusia sampai tuntas di kayu salib, sehingga dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sebenarnya manusia diciptakan itu dirancang agar memiliki cara berpikir seperti yang Allah miliki. Biar kita selama hidup di bumi ini mau dimuridkan, mengalami pembaruan budi, sehingga bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk itu, amanat agung selain pergilah jadikan semua bangsa muridku. Katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan atau telah kuajarkan. Itu yang menjadi misi atau amanat buat kita semua, untuk kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula, sehingga menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.